sebab-sebab yang bisa membatalkan sholat. Jadi kemarin kita udah bahas tata dari wudu, sholat, rukun-rukunnya, syarat sahnya sholat. Sekarang sampai kepada sebab-sebab yang bisa membatalkan sholat. Wa yubtilu sholata al-kalamu amdan. Yang pertama adalah al-kalam, ngomong, berbicara, amdan, secara sengaja. Walau biharfin, walaupun dengan 2 huruf. Wa nasiyan in kathur, dan juga kalau lupa tapi ngomongnya banyak, itu juga bisa membatalkan sholat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan al-kalam di sini? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattah ya alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Pertama yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Walid Ad-Doktor Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan juga hadir di tengah-tengah kita guru tetap Dewan Guru Majelis Bulanan Markas Syariah, yaitu adalah Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan juga salam penghormatan saya hadiahkan untuk hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sempit rezekinya Allah lapangkan rezekinya, yang punya utang Allah lunaskan utangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, yang mana pada saat ini sudah sampai kepada bab mubtilatis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Faslun fi mubtilatis shalah. Wa yubtilus shalah al-kalamu 'amdan walau biharfaini wa nasiyan in kathur. Nah, yang pertama kita ini sedang membahas adalah sebab-sebab yang bisa membatalkan sholat. Jadi kemarin kita udah bahas dari wudu, sholat, rukun-rukunnya, syarat sahnya sholat. Sekarang sampai kepada sebab-sebab yang bisa membatalkan sholat. Wa yubtilu sholata al-kalamu amdan. Yang pertama adalah al-kalam, ngomong, berbicara, amdan, secara sengaja. Walau biharfin, walaupun dengan 2 huruf. Wa nasiyan in kathur, dan juga kalau lupa tapi ngomongnya banyak, itu juga bisa membatalkan sholat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan al-kalam di sini? Al-kalam di sini maksudnya adalah as-salih li khitabil adamiyin. Omongan, pembicaraan yang bisa dipakai berbicara untuk manusia. Illan Nabi SAW, kecuali Nabi. Karena kalau misalkan seumpama kita lagi sholat, ada Nabi datang yaqadhah, misalkan ada orang soleh yaqadhah sama Nabi, Nabi salam ke dia, terus dia jawab salamnya Nabi, itu tidak membatalkan sholatnya dia. Tapi sebaliknya, kalau Nabinya datang tapi Nabi nggak salam, malah dia yang salam, itu bisa membatalkan sholatnya dia.
Nah, sekarang dimaksud dengan kalam, ngomong bicara di sini adalah al-kalam as-salih li khitabil adamiyyin, yang bisa dipakai berbicara dengan manusia atau pembicaraan yang bisa difahami oleh manusia. Artinya kalau ngomong dengan sesuatu yang tidak difahami oleh manusia harusnya tidak batal. Kayak apa yang nggak difahami? Bahasa semut misalkan, atau apa lagi? Nah, itu dia ketika ngomong ya emang itu bahasa yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Tapi kalau lagi sholat ngomong syududu ya batal. Kenapa? Karena biqasdil ib, karena dengan maksud bercanda. Nah, karena sebab bercanda dengan niat saja, karena dia ngomong itu bercanda walaupun tidak bisa dipahami manusia, itu tetap membatalkan sholatnya. Nah, al-kalam fihi tafsil idza kana katsiran. Al-kalam idza kana katsiran. Yang pertama, berbicara soal ngomong-ngomong ketika sholat itu kalau banyak itu segimana sih? Kadar ngomong banyak itu segimana? 4 kalimat fa aktsar. Wa fi busyral karim 6 kalimat fa aktsar. Disebutkan dengan ngomong 4 kata atau lebih. Di kitab Busyarul Karim dikatakan 6 atau lebih. Dengan kita ngomong lagi sholat ngomong 4 kata atau lebih dari 4 kata, yubtil mutlaqan. Mutlak, mau dia sengaja, mau dia lupa aja batal, apalagi sengaja. Itu langsung membatalkan sholatnya. Jadi kalau kita lagi sholat tiba-tiba ngomong ngelantur 4 kalimat, lebih dari 4 kalimat, itu langsung membatalkan sholatnya. Sawa'un akana muta'ammidan am nasiyan, mau dia ingat atau sengaja ataupun lupa. Kalau udah 4 kalimat lebih itu membatalkan sholatnya dia. Terus gimana kalau misalkan di bawah 4 kalimat? Ini orang ngomong nggak lebih dari 4 kalimat. Idza kana qalilan, dia ngomongnya cuma sedikit, nggak lebih dari 4 kalimat, misalkan 2 kalimat doang. Aqal min 4 kalimat urfiyah. Nah, ini yang bisa memutuskan adalah kebiasaan kita manusia. Yang ukur itu banyak sedikitnya kita. Oh ini secara uruf, secara kebiasaan ini sedikit atau 2 kalimat. Fayubtilu idza kana muta'ammidan. Kalau sedikit, nggak lebih dari 4 kalimat fa aktsar atau lebih dari 4 kalimat, itu membatalkan kalau dia sengaja. Kalau dia sengaja ngomong lagi sholat walaupun nggak katsir, nggak 4 kalimat lebih, tapi sengaja, nah itu tetap membatalkan sholatnya dia. Kita lagi sholat, dia ngomong nggak nyampe 4 kalimat, akan nggak nyampe 4 kalimat, ya tetap karena dia sengaja walaupun 2 kalimat itu membatalkan sholatnya. Beda sama orang yang lupa. Kalau orang lupa ngomongnya sedikit 2 kalimat karena lupa bukan karena sengaja, itu tidak membatalkan sholatnya. Kira-kira paham atau tidak? Insyaallah. Masailun fil kalami fi shalah la yubtilul kalamul qalil fi 3 halat. Nah, pembicaraan kita di dalam sholat yang tidak melebihi 4 kalimat itu tidak membatalkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, tadi kita sudah jelaskan, karena lupa. Lupa ngomong lagi sholat nggak nyampe 4 kalimat, nggak nyampe 4 kata, maka tidak membatalkan sholatnya. Yang pertama, idza kana nasiyan. Yang kedua, idza kana jahilan. Yang kedua, kalau ini orang bodoh atau dia tinggal di atas gunung nggak pernah turun, nggak pernah belajar, atau qurbu ahdin bil Islam, dia baru masuk Islam nggak tahu kalau misalkan sholat ini dilarang ngomong ketika sholat. Nah, itu yang kedua, idza kana jahilan, kalau dia bodoh nggak ngerti. Ketika dia ngomong itu nggak membatalkan. Kalau perkataannya tadi qalil, ini kan pembahasan perkataan sedikit di dalam sholat yang tidak membatalkan ada 3. Yang pertama kalau dia lupa, yang kedua kalau jahil, kalau dia tidak tahu. Yang ketiga idza sabaqa lisanahu. Yang ketiga nih idza sabaqa lisanahu. Perkataan yang sedikit ketika sholat tidak lebih dari 4 kalimat fa aktsar itu tidak membatalkan sholat kalau idza sabaqa lisanahu. Biasanya ada orang yang latah lagi sholat, ketutup pintu jeder langsung ngomongnya nggak nyampe 4 kalimat, nggak batal. Ini kadang udah latah ngomong kotor panjang lagi. Nah kalau begitu ya lebih dari 4 kalimat batal.
mau dia latah, mau ngapain, pokoknya lebih dari 4 kalimat batal. Kalau misalkan gak lebih dari 4 kalimat, itu termasuk perkataan yang sedikit. Ketika latah tidak membatalkan, tapi bukan latah yang disengaja-sengaja, emang dia bawaannya begitu, emang latah asli. Tiga ditutup pintu langsung latah ngomong ini, gak nyampe 2 kalimat, gak nyampe 4 kalimat, gak batal. Lebih dari 4 kalimat maka membatalkan sholatnya dia. Itu adalah perkataan sedikit yang tidak membatalkan, ada di 3 halah, ada tiga tempat. Terus gimana kalau orang yang ngomong dengan 1 huruf? Nah, orang yang ngomong 1 huruf harusnya nggak batal, walaupun dia sengaja, karena kan nggak nyampe 4 kalimat, itu nggak nyampe 2 kalimat juga, nggak nyampe 2 kata, ini cuma 1 kata 1 huruf. Dia tidak batal kecuali di 3 keadaan. Kecuali di 3 keadaan. Orang ngomong 1 huruf di 3 keadaan ini batal. Yang pertama, idza kana al-harfu mamdudan. Kalau mamdud, aslinya kalau dia lagi sholat ngomong a, nggak batal. Walaupun disengaja nggak batal, ngomong a. Tapi kalau di mamdud, dipanjangin, dikasih mat a sepanjang tuh, itu bisa membatalkan sholatnya dia. Yang pertama tuh, an-nutqu bi harfin wahid tubtilu fi 3 halat. Ngomong 1 huruf itu bisa membatalkan di 3 keadaan. Yang pertama ini, idza kana al-harfu mamdudan. Kalau dibikin mamdud, ama dia dipanjangin ba, itu membatalkan sholatnya dia. Yang kedua, idza kana mufhiman. Kalau perkataan ini memberikan kepemahaman kepada orang lain. Karena di dalam bahasa Arab 1 huruf itu ada yang mempunyai arti. Kayak apa? Qi minal wiqayah. Jagalah, misalkan dia lagi sholat, istrinya lagi masak, ada anaknya lagi main mau jatuh, tiba-tiba dia ngomong qi, jagalah. Nah, itu bertujuan untuk memberikan pemahaman, batal. Walaupun 1 huruf, tapi dia mufhiman, memberikan kepemahaman kepada orang lain. Terus yang ketiga, an-nutqu bi harfin wahid. Yang ketiga, dia ngomong 1 huruf membatalkan kapan? Idza kana bi qasdil laib. Kalau tujuannya bercanda, langsung batal. Mau 1 huruf, mau 2 huruf, apalagi 4 kata, pokoknya itu membatalkan sholatnya dia. Jadi ada 3 nih kesimpulannya. Berbicara dengan 1 huruf itu tidak membatalkan, tapi akan bisa membatalkan dia dengan 3 keadaan. Yang pertama tadi, kalau harfunya dimamdud, dipanjangkan tadi, dipanjangkan. Yang kedua, idza kana mufhiman, kalau memberikan pemahaman kepada orang lain. Yang ketiga, idza kana biqasdil laib, kalau tujuannya itu untuk bercanda, maka walaupun sedikit itu membatalkan sholatnya dia. Terus gimana kalau orang ngomong dengan Al-Quran? Kadang-kadang kan ada orang, kita lagi sholat, ada yang ngetok temen, pengen masuk, udah dia baca surat Al-Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Itu gimana tuh? Membatalkan sholat atau enggak kalau begitu? Nah, ini tafsil, ada rinci, ada 4 hukum. Yang pertama, kalau dia niat karena emang baca Al-Quran, la tabtul sholatuhu, maka enggak membatalkan sholatnya. Dia emang lagi baca itu, emang baca Al-Quran itu ya buat sholat, bukan buat memberi pemahaman temennya biar masuk, enggak. Dia baca udkhuluha bisalamin aminin ya karena untuk baca di sholat. Nah, kalau seperti itu tidak membatalkan sholatnya dia. Tapi terkadang dia niatnya biqasdi tafhim, dia niat emang buat memberikan pemahaman kepada temannya. Nah, ini yang membatalkan sholat. Dia baca ayat itu udkhuluha bisalamin aminin ya karena saya ini memberikan kepemahaman ke teman saya agar dia masuk, nggak perlu ngetok lagi. Nah, kalau seperti itu batal sholatnya, batal. Jadi yang pertama tadi nggak batal kalau niatnya emang baca Quran. Yang kedua batal kalau niatnya memang memberikan pemahaman kepada temannya biar masuk, itu batal. Terus yang ketiga, yaqsiduhuma ma'an. Dia niat dua-duanya. Ana niat baca Quran, sama niat buat ngasih pemahaman ke teman ana. Jadi ana baca udkhuluha bisalamin aminin buat anak sholat juga, niat baca di dalam sholat,
dan juga niat untuk memberikan kepemahaman ke teman saya agar masuk. Nah, kalau seperti ini gimana? Fala tabtul sholatuhu. Enggak batal juga sholatnya. Kalau niat dua-duanya. Niat dua-duanya tidak batal sholatnya. Taratan yutlik. Nah, kalau atlaqa, pokoknya dia baca nggak tahu, anak nggak niat apa-apaan. Dia nggak niat apa-apaan, pokoknya baca doang. Fata betul sholatuhu, maka batal sholatnya. Karena bukan untuk sholat, bukan juga buat ngasih pemahaman. Terus buat apa? Ya sama kayak dia ngomong lebih dari 4 kata, maka membatalkan sholatnya dia. Kira-kira jelas gak? Kalau ada orang lagi baca Al-Quran, terus ada teman yang ngetok, dia memberikan pemahaman dengan ayat Quran, berarti ada berapa? Ada 4 hukum. Yang pertama, kalau dia niat dengan baca Al-Quran, nggak batal sholatnya. Yang kedua, kalau niatnya memberikan pemahaman kepada temannya, maka batal. Yang ketiga, niat dua-duanya, nggak batal. Yang keempat, tidak niat apa-apa, membatalkan sholatnya. Nih kadang banyak nih kalau kita lagi sholat banyak yang dehem. Kita kalau lagi sholat banyak yang dehem. Kalau bi'udhur nggak apa-apa. Tapi kalau biqasdil laib, karena bercanda, dengan ente niat aja itu udah membatalkan sholat kita. Nah, itu khulasa. Wa yubtiluha al-amalul katsir. Lanjutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Tentu di kitab ini, di kitab Habib Ahmad bin Zain, beliau nggak menyebutkan semua mubtilatis shalah. Ini hanya diantaranya doang. Bahkan ulama awsalaha ila sab'in. Beliau ulama ada yang menghitung sampai 70 yang bisa membatalkan sholat. Sampai ada satu ulama yang meringkas membuat satu buku khusus mubtilatis shalah. Nah, kalau yang di sini disebutkan hanya diantaranya saja. Di antara yang membatalkan sholat, wa yubtiluha al-amalul katsir, ka thalathi khutuwat wa thalathi darabat mutawaliyat. Nah, terus yang membatalkan sholat adalah al-amalul katsir, yakni al-fi'lul katsir, banyak gerakan di dalam sholat yang tidak perlu. Gerakan laisa ruknun min jinsis sholat atau laisa jinsun min nafsi sholat. Dia gerakan yang bukan termasuk dari gerakan sholat. Ya dia gerakin ya karena dia gerakin bukan dari rukun min arkanis sholat. Jadi al-amalul katsir kayak apa? Katsalathi khutuwat, 3 langkah, atau wa thalathi darabat mutawaliyat, atau dengan 3 pukulan mutawaliyah. Syaratnya harus apa? Dengan berturut-turut. Wa huwa thalathu harakat walau sahun bi syart an takuna mutawaliyah. Syaratnya harus berturut-turut. Apa sih berturut-turut itu gimana maksudnya? Bihaitsu tunsab al-harakatu tsaniyah ila al-harakatil ula. Wal harakatu tsalitsah ila tsaniyah wa takunu ghairu mutawaliyah bihaitsu la tunsab wa yakunu dzalika bil 'urf. Naam. Yang dimaksud berturut-turut atau tidak berturut-turut adalah dengan dinisbatkannya gerakan yang kedua ke gerakan pertama, atau dinisbatkan gerakan ketiga ke gerakan kedua. Kalau dinisbatkan maka itu mutawaliyah, berturut-turut. Artinya kalau 3 kali berturut-turut maka bisa membatalkan sholatnya dia. Beda kalau emang secara uruf, ini yang mengukur adalah uruf, kebiasaan manusia. Beda kalau yang mengukurnya ini, tolak ukurnya manusia, uruf, itu katanya enggak mutawaliyah. Misalkan tangan gerak sekali, terus beda 2 kali. Oh itu menurut uruf enggak, itu enggak mutawaliyah. Itu gerakan yang berbeda. Jadi kalau seperti ini tidak dikatakan mutawaliyah. Maka gerakannya enggak dihitung langsung 1, 2, 3, enggak. 1 berhenti dulu, terus 2, 3. Nah, barometernya, tolak ukurnya adalah secara uruf, secara kebiasaan manusia, kalau harakatus tsaniyah, gerakan yang kedua dinisbatkan ke gerakan pertama, atau gerakan ketiga dinisbatkan ke gerakan kedua, itu yang disebut mutawaliyah. Tapi kalau misalnya enggak dinisbatkan secara uruf, secara kebiasaan manusia, maka enggak mutawaliyah. Wa qaddarahu ba'dhum bi an yafsila bainahum biqadri surah qul huwallahu ahad atau biqadri al-baqiyatis shalihat. Bahkan sebagian ulama memberikan jeda gimana sih enggak mutawaliyah dengan kadar
Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Misalkan orang gerak satu kaki, baca ya Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, gerak lagi. Nah itu nggak disebut mutawaliyah. Boleh ente gerak berapa kali, bisyarat ghair mutawaliyah. Atau biqadri baqiyatus shalihat, dengan kadar baqiyatus shalihat, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru gerak lagi. Maka dengan 3 gerakan tidak membatalkan sholat karena ghair mutawaliyah, tidak gerakan yang berturut-turut. Kemudian kalau harokatnya satu doang gimana? Dia gerak cuma 1 kali. Al harakatul wahida awil harakatain, atau 2 gerakan, la tubtilus shalah wa in ta'ammadaha, tidak membatalkan sholat walaupun dia sengaja. Karena tadi kan yang membatalkan sholat adalah 3 gerakan secara berturut-turut. Nah ini gimana kalau dia melakukan 1 gerakan atau 2 gerakan walaupun dia sengaja? La tubtilus shalah, tidak membatalkan sholat illa fi 3 halat, kecuali di 3 keadaan ini. Kecuali di 3 keadaan itu membatalkan sholat. Wahiyya idza kanat biqasdil laib. Yang pertama, kalau niatnya bercanda, main-main, mau sekali langsung batal. Apalagi 2 kali, apalagi 3 kali. Sekali aja dia niatnya karena bercanda, itu langsung batal sholatnya. Dia gerak karena bercanda. Nah, terus yang kedua, idza kanat fahisha au darbah mufritah. Atau nih gerakannya parah nih, atau sampai mukul sama orang, misalnya 1 gerakan sambil nampol orang, wah, batal. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza nawa an yataharraka 3 harakat fa bi mujarradi an yashra'a bil harakatil ula batalat salatuhu li'annahu syara'a fi mutil. Yang ketiga, yang 1 gerakan bisa membatalkan itu apa? Dengan kalau dia ketika menggerakkan, dia emang udah niat mau gerakin 3 kali. Dia udah niat mau menggerakkan 3 kali, walaupun baru gerak sekali, dengan niatnya dia yang mau menggerakkan 3 kali, itu udah membatalkan sholatnya dia. Udah membatalkan. Karena dengan niat mau membatalkan sholat dengan 3 kali gerakan mutawaliyah, walaupun dia baru ngerakuin 1 gerakan, maka langsung batal sholatnya. Jadi ada 3 tuh, al harakah wal harakatain. 1 gerakan atau 2 gerakan itu tidak membatalkan walaupun sengaja, tapi membatalkan di 3 keadaan. Yang tadi yang pertama, kalau niatnya bercanda, main-main. Yang kedua, kalau gerakannya ini fatal. Terus yang ketiga, kalau dia udah niat, emang dia mau 3 harakat mutawaliyah, melakukan 3 gerakan secara berturut-turut, walaupun dia baru ngerakuin 1 gerakan, itu langsung membatalkan sholatnya dia. Nah kemudian al-harakatul katsirah gimana? Lalu gerakan yang banyak tuh gimana? Al-mutawaliyah, yang berturut-turut. Tadi kan katanya disebut al-amalul katsir yubtilus shalah. Tadi kita bahas yang diantara sebab-sebab yang membatalkan sholat adalah banyaknya gerakan. Nah, itu enggak semua gerakan. Ada gerakan-gerakan yang khafifah, yang ringan, yang itu tidak membatalkan sholat. Nah, al-harakatul katsirah mutawaliyah tubtilus shalah. Secara umum memang gerakan-gerakan yang lebih dari 3 secara mutawaliyah itu membatalkan sholat. Illa fi 4 halat fala tubtil. Kecuali ada 4 keadaan yang mana gerakan ini lebih dari 4 dia tidak membatalkan sholat kita. Wahia idza kanatil harakah bil a'dha al khafifah. Kalau dia gerakannya ini dengan a'dha, anggota tubuh yang khafifah, yang ringan. Wahia majmu'ah fi qouli ba'dihim. Makanya ulama membuat syair, fasyafatun wal udhun wal lisanu wa dzakarun wa jafnu wal bananu tahrikuhunna in tawala wa kathur bi ghairi udhrin fi sholati la yadur. Nah ini ada beberapa gerakan walaupun kita 1000 kali gerak juga gak bakal batal. Yang pertama fasyafatun, mulut kita, mulut qomat kamit. Mulut qomat kamit walaupun bergerak 1000 kali dalam sholat gak membatalkan sholat, karena dia adalah gerakan yang khafifah, gerakan yang ringan. Jadi gak masalah mulut kita mau qomat kamit lagi sholat gak membatalkan sholat. Wal udhnu, atau gerakin telinga. Ada orang yang bisa gerakin telinga tuh, lagi sholat digerak-gerakin. Nah itu gak membatalkan sholat,
Karena itu al-harakah al-khafifah. Itu gerakan yang ringan. Terus wal lisanu. Wal lisan, ngomong. Bukan ngomong kayak tadi, bukan kalam. Terus wa dzakarun. Nah, ini enggak perlu dijelasin pokoknya. Wa dzakarun enggak dijelasin. Wal jafnu, kelopak mata. Kelopak mata kita gerak-gerak lagi sholat. Ini tu'tabar al-harakah al-khafifah. Itu enggak membatalkan sholat. Terus wal bananu. Banan apa artinya? Ujung-ujung jari. Makanya ada orang ente mau begini gerak, nempel di sini, gerak satu jarinya mau 1000 kali gerak nggak batal sholat. Ujung jarinya yang gerak doang itu nggak membatalkan sholat. Karena ini adalah gerakan yang khafifah. Nah, itu fasyafatunul udhun wal lisan wa dzakarun wal jafnu wal bananu tahrikuhuna intawala wa kathur. Gerakan yang tadi ini semua intawala wa kathur, walaupun secara berurutan dan banyak gerakannya, bighairi udhrin fi sholati la yadur. Walaupun tidak ada uzur di dalam sholat, ente gerakin tuh yang tadi kita sebutin, la yadur, itu tidak membahayakan sholat dan tidak membatalkan sholat kita. Jadi kesimpulannya, gerakan-gerakan yang ringan itu tidak membatalkan sholat. Gerakan ringan tadi apa? Syafatun, bibir, wal udhun wal lisan wa dzakarun wal jafnu wal bananu, kelopak mata dan ujung-ujung jari. Kalau gerak lebih dari 4 atau lebih dari 3 secara berurutan itu tidak membatalkan karena gerakan yang ringan. Beda sama gerakan yang bukan ringan. Kayak tadi salat khutwat, 3 langkah berturut-turut batal. Karena itu salat khutwat mutawaliyah. Tapi kalau misal ngelangkahnya sedikit-sedikit, 1 langkah, baca tadi al-baqiyatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, baru ngelangkah lagi ke depan satunya lagi, itu tidak membatalkan karena gerakan yang kedua tidak dinisbatkan ke gerakan yang pertama, maka tidak disebut mutawaliyah, enggak disebut berturut-turut. Kemudian wal uklu wasyurbu, yang membatalkan sholat itu adalah al-akl bi dhammil alif, al-uklu wasyurbu, makan dan minum. Makan dan minum. Gimana tuh gambarannya? Orang lagi sholat makan, apalagi sholat makan nasi padang? Enggak. Yang dimaksud di sini adalah al-uklu, makan itu kayak makan sisa-sisa di mulutnya. Dia habis makan, sholat masih ada sisa. Nah gimana nih hukumnya nasi yang tersisa nih? Kalau ketelan gimana? Kalau ketelannya sengaja gimana? Kalau ketelannya enggak sengaja gimana? Bukan kalau lagi sholat makan ya otomatis batal. Kalau makannya banyak batal. Nah, apalagi minum juga batal. Karena kenapa diharamkan makan dan minum? Karena setelah kita takbiratul ihram, dinamakan takbiratul ihram karena setelah kita takbiratul ihram itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan untuk kita. Aslinya yang pertama makan dan minum itu halal sebelum sholat. Tapi karena kita takbiratul ihram ingin menunaikan sholat, yang tadinya halal menjadi haram sementara untuk kita makan atau untuk kita minum. Nah, gimana makanan yang kita makan ketika sholat? Idza kana katsiran, kalau makanannya banyak, yubtil mutlaqan. Iya, makannya banyak, yubtil mutlaqan, mutlak batal. Mau lupa, mau sengaja, makannya banyak ya batal sholatnya. Sawa'un akana sahwan aw amdan, mau dia sengaja ataupun lupa, ketika makanan yang ditelan banyak maka membatalkan sholat. Idza kana qalilan la yubtil illa idza ta'ammadahu. Nah, kalau sisanya ini makanannya sedikit, la yubtil illa idza ta'ammadahu, enggak sengaja ketelan. Lagi sholat enggak sengaja ketelan sedikit, biqadri simsimah, kayak 1 biji, itu enggak membatalkan sholat kecuali emang dia sengaja. Ini ada sisa, oh sayang nih, dikit lagi makan aja deh. Nah itu batal. Kalau dia begitu batal karena dia sengaja nelan tuh makanan. Tapi gambarannya ini kalau enggak sengaja, dalam keadaan makanannya ini sedikit, maka tidak membatalkan sholatnya. La yubtil illa idza ta'ammadahu, dia enggak batal kecuali kalau dia emang sengaja tuh makan.
Dhabtul aklil qalil huwal uruf. Nah, terus barometer tolak ukur makan sedikit atau banyaknya itu adalah kembali kepada kebiasaan manusia. Udah ulama mentakdirkan, mengkadarkan itu biqadri simsimah dengan 1 biji, ya bahasa kita 1 butir nasi lah. 1 butir nasi, kalau ketelannya nggak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja itu membatalkan, apalagi ketelannya banyak. Nah, itu sampai 5 biji, sampai 10 biji, 10 butir nasi itu udah pasti membatalkan sholat kita. Wasyurbu, dan juga minum, itu membatalkan sholat kita. Wan kisyaful aurati illam tustarhalan. Kemudian selanjutnya sebab-sebab yang membatalkan sholat itu adalah inkisyaful aurah illam tustarhalan. Kebukanya aurat kita illam tustarhalan, kalau nggak buru-buru ditutup. Lagi sholat sarungnya ketiup angin, auratnya kelihatan, bukannya langsung ditutup malah dibiarin, ya batal. Yang nggak batal adalah kalau kena angin kebuka auratnya langsung ditutup, itu nggak membatalkan. Tapi kalau misalkan didiemin aja itu membatalkan sholat. Jadi wan kisyaful aurah, terbukanya aurat kita illam tustarhalan, kalau nggak ditutup, buru-buru ditutup, maka itu membatalkan sholat kita. Kalau buru-buru ditutup, itu tidak membatalkan sholat. Wa wuqu'un najasati alaihi illam tulqahalan min ghairi hamlin. Kemudian selanjutnya adalah sebab yang membatalkan sholat adalah wuqu'un najasah alaih, terjatuhnya najis kepada dia, baik di diri dia atau di tempat musola, tempat dia sholat, atau kepada sesuatu yang bersambung kepada dia. Jadi ada 3 keadaan tuh. Wuqu'un najasa, terjatuhnya najis kepada orang yang sedang sholat, illam tulqahalan, kalau tuh najis nggak langsung dilempar, nggak langsung dibuang, itu dia membatalkan sholatnya. Beda kalau langsung dibuang, nggak membatalkan. Nah, kejatuhan najisnya ini sendiri itu bisa jadi 3 keadaan, bisa di diri dia, di badan, bisa di tempat sholatnya, bisa kepada sesuatu yang bersambung kepada dia, atau kayak kesorbannya dia, di ujungnya ada najisnya. Min ghairi hamlin, tanpa dia membawa najis itu sejak awal. Beda kalau dia dari awal udah bawa najis, ya nggak sah sholatnya. Karena kan emang syarat sahnya sholat adalah terbebasnya dari najis. Kalau terkenanya dari awal, ketika dia sholat emang bawa najis, maka itu membatalkan sholatnya. Nah, yang di sini, yang dimaksud yang sekarang ini adalah dia kejatuhan najis ketika lagi sholat kejatuhan najis. Misalkan di badan, apa? Kayak kotoran cicak, lagi sholat kotoran cicak jatuh ke badannya. Kalau dia langsung buang, itu nggak membatalkan sholatnya. Tapi kalau udah tuh kotoran cicak jatuh malah didiemin, nggak apa-apa, masih anget nih, nggak dibuang. Nah, ini membatalkan sholatnya dia. Itu yang pertama, kalau misalkan jatuhnya najis di badannya dia. Yang kedua, gimana kalau jatuhnya di tempat sholatnya dia? Nih kotoran cicak misalkan jatuh di tempat sholatnya dia. Apakah sah sholatnya dia? Apakah membatalkan sholatnya dia? Nah, dilihat di tempat sholatnya ini, apakah yang yubashir orang tersebut, apakah emang betul yang menyentuh badan anggota tubuhnya si orang yang sholat? Kalau nggak menyentuh maka nggak batal. Karena ketika sholat kan yang nyentuh cuma apa? Jidat, hidung, kedua tangan, kaki, sama lutut. Nah, ternyata di samping kepalanya ada najis, itu nggak batalin sholat karena dia la yubashir, nggak langsung kena kepada orang yang sholat. Beda sama kotorannya emang di depan jidat nih, ketika sujud kena, nah, itu membatalkan. Kalau misalkan enggak yubashir, enggak kena kepada orang yang sholat, itu enggak membatalkan sholat, tapi makruh di sholat di tempat yang ada najisnya. Nah, itu kalau misalkan jatuh di tempat sholat. Terus yang ketiga, kalau najisnya jatuh ke tempat yang bersambung kepada dia, misalkan nih orang pakai sorban, di ujungnya kena kotoran cicak, nah itu gimana? Langsung buang aja, sorbannya langsung lepas. Dengan dilepas sorban, maka tidak membatalkan sholat dia. Tapi kalau masih tetap dipakai,
Nah, itu membatalkan sholatnya dia, yadur sholatuhu. Maka membatalkan sholatnya dia. Nah, kira-kira jelas kan ya? Wa wuqun najasa alaihi illam tulqa halan min ghairi hamlin. Terjatuhnya najis kepada orang yang sholat illam tulqa halan, kalau enggak langsung dilempar, enggak langsung dibuang, langsung halan min ghairi hamlin, tanpa dia emang membawa dari sejak awal. Itu yang membatalkan sholat. Tadi kita sudah jelaskan ada 3 keadaan. Yang pertama di badan, di tempat sholat, kemudian kepada sesuatu yang bersambung kepada orang yang sholat. Wa yubtiluha sabqul imami biruknaini fi'liyaini. Nah, kemudian yang membatalkan sholat juga adalah sabqul imami biruknaini fi'liyaini. Dia mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li, bukan rukun qauli. Rukun fi'li kayak ruku, sujud. Ini makmum mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Misalkan imam masih berdiri, ini makmum udah ruku duluan, i'tidal duluan, sampai sujud duluan. Nah, yang maksud di sini fi'li ini adalah tawilain, fi'lun tawil, fi'lun tawil, i'tidal fi'l qasir. Jadi imam masih berdiri, ini makmum udah sujud. Nah, ini membatalkan sholatnya dia karena dia mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Nah, dengan dia mendahului imam 2 rukun fi'li, maka membatalkan sholatnya makmum. Jelas gak? Sebab yang membatalkan sholat adalah makmum mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Tadi contohnya kak, imamnya masih berdiri, ini makmum udah sujud. Nah, maka dengan dia mendahului 2 rukun fi'li, mendahului imam, maka membatalkan sholatnya si makmum. Wa kadza takhallufu bihima bighairi udhrin. Nah, kemudian selanjutnya sebab-sebab yang membatalkan sholat juga adalah takhalluf, kebalikan yang tadi. Dia tertinggal dari imam dengan 2 rukun fi'li bighairi udhrin, tanpa uzur. Misalkan sholat berjamaah sama imam, imamnya mu'tadil, nggak terlalu cepat, nggak juga nggak terlalu lama. Tapi makmumnya ini orangnya was-was, emang dia pokoknya susah, bacanya lama. Ini makmum belum selesai Fatihah, ya imam udah selesai, imam udah ruku, udah i'tidal, udah sujud, ini makmum masih berdiri. Ini yang membatalkan sholat karena dia bighairi udhrin. Padahal kalau dia bermakmum kepada imam, walaupun gak selesai Fatihahnya, ya langsung ikuti imam. Harusnya langsung mengikuti imam karena bacaan dia ditanggung oleh bacaannya imam. Tapi ini enggak, dia lanjutin bacaannya sendiri. Imam lanjut, imam ruku, imam i'tidal, imam sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini makmum yang tadi masih berdiri. Nah, dia takhalluf, tertinggal dari imam dengan 2 rukun fi'li bighairi udhrin, dengan tanpa sebab, tanpa uzur. Maka dengan tertinggalnya dia karena tidak ada uzur, itu membatalkan sholatnya si makmum. Beda kalau ada uzur. Misalkan imamnya kecepatan, ini orang imam cepet, imam racing, ini bacanya cepet, pokoknya bacanya cepet banget, ini makmum sampai kebingungan nih. Nah, ini beda lagi. Kalau imam yang cepetan, maka nggak membatalkan sholatnya makmum. Bahkan makmum bisa niat mufaraqah, niat pisah sholatnya daripada imam. Walaupun tertinggal, itu tidak masalah. Nah, atau kalau nggak mau niat mufaraqah, dia nggak apa-apa tertinggal dari imam, tapi nggak boleh lebih dari 3 rukun fi'li. Nggak boleh lebih dari 3 rukun fi'li. Misalkan 3 rukun fi'li berarti kan imamnya udah ruku, udah sujud, sampai sujud 2 kali. Nah, sujud kedua, bangun dari sujud kedua, makmum masih berdiri, itu batal sholatnya. Karena dia udah tertinggal 3 rukun fi'li. Tapi kalau misalkan sebelum 3 rukun fi'li imamnya masih sujud, nih orang udah ruku, maka tidak membatalkan sholatnya makmum. Kalau bi'udhrin, kalau dengan ada uzur. Beda dengan tadi yang tidak ada uzur. Dengan 2 fi'li aja, ketinggalan 2 rukun fi'li, langsung membatalkan sholatnya. Kalau bi'udhrin, itu dengan 3 rukun fi'li. 3 rukun fi'li dia tertinggal, kemudian dia bisa ngikutin, nggak membatalkan sholat. Atau bisa niat mufaraqah, niat berpisah daripada imam. Kira-kira jelas gak? Ada 2 tadi.
Yang pertama ketinggalan imam, kemudian yang mendahului imam, ada dua. Nah itu sebab-sebab yang membatalkan sholat. Wala tasihhu salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha. Kemudian yang membatalkan sholat juga sebab-sebabnya adalah la tasihhu shalah khalfa kafir. Enggak sah kita sholat di belakang orang kafir, imamnya orang kafir. Gimana tuh? Kita bermakmum kepada orang kafir. Ya enggak sah. Ya dia aja enggak ada iman. Sholat kan harus pakai niat. Syaratnya niat adalah Islamun nawi. Yang niat harus Islam. Maka ketika yang menjadi imam orang kafir itu tidak sah, nggak boleh, dan batal sholat kita kalau tabayyan annahu kafir. Misalkan lagi sholat nggak tahu nih ternyata dia kafir di tengah-tengah sholat, maka batal sholat kita. Wa mra'atin, kemudian yang kedua perempuan, nggak sah laki-laki menjadi makmumnya perempuan. Laki-laki menjadi makmum perempuan batal sholatnya, nggak sah. Yang ketiga wa khuntha, jadi makmumnya apa? Makmumnya bencong. Makmumnya bencong nggak sah. Kita jadi makmumnya bencong. Khuntha nih yang punya dua kelamin. Dia ada kelamin laki-laki sama kelamin perempuan. Jadi imam badannya kayak laki-laki. Ternyata nggak ada jakunnya. Nah, itu bencong. Nggak sah kita sholat di belakang bencong. Kalau laki-laki. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan bencong jadi imamnya perempuan, dia sah-sah aja. Karena hanya ada dua kemungkinan. Bisa jadi bencong ini laki, bisa jadi bencong perempuan. Kalau tabayyan annahu rajul, ternyata nih bencong laki-laki, ya sah. Perempuan bermakmum kepada laki-laki sah. Terus pilihan kedua, ternyata tabayyan annahu imra'ah. Ternyata nih bencong perempuan, ya tetap sah. Karena setara perempuan dengan perempuan. Perempuan jadi makmumnya perempuan, maka sholatnya sah. Jelas ya? Kafir wa mra'atin wa khuntha. Faslun fi salatil jum'ah. Kemudian kita lanjutkan fi salatil jum'ah, di bab salat Jumat. Wal jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin hurrin dzakarin mukallafin hadirin illa li'udhrin syar'iyyin kal maradi wal matar. Nah, kita masuk kepada bab salat Jumat. Jadi salat Jumat ini perlu kita ketahui, awal diwajibkannya salat Jumat adalah pada malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj Nabi, bukan malam Lailatul Qadar. Awal diwajibkannya sholat Jumat adalah malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Mi'raj, Nabi pulang dari Mi'raj, salah satunya adalah diwajibkannya sholat Jumat. Nah, tapi waktu itu Nabi nggak langsung sholat Jumat. Jadi orang pertama kali yang melakukan sholat Jumat itu bukan Nabi. Orang yang pertama kali melakukan sholat Jumat ketika Nabi diperintahkan, karena Nabi balik ke Mekah, pada saat itu umat Islam masih sedikit, sehingga tidak memungkinkan untuk sholat bersama-sama sholat Jumat. Tapi yang melakukan pertama kali adalah sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah, yang ada di Yathrib, yang ada di Madinah. Karena sebelum Nabi hijrah pun Nabi udah punya sahabat di Madinah. Nah, ketika itu sahabat As'ad bin Zurarah yang pertama kali menggelar sholat Jumat di Madinah tanpa ada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj balik ke Mekah, dan keadaan di Mekah waktu itu sangat dahsyat, dikepung kafir Quraisy, sehingga tidak memungkinkan untuk menggelar sholat Jumat. Lalu diutus oleh Nabi kepada sahabat-sahabat yang di Madinah untuk melakukan sholat Jumat. Yang pertama kali melakukan adalah As'ad bin Zurarah menggelar sholat Jumat di Madinah. Wal Jum'atu fardu ainin. Sholat Jumat ini fardu ain. Fardu ain artinya setiap orang wajib. Beda sama fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sebagian orang udah melakukan, maka gugur untuk sebagiannya lagi. Kayak sholat jenazah. Sholat jenazah ketika seseorang meninggal, orang muslim disolatkan oleh sebagian orang, maka sebagiannya lagi enggak wajib untuk menyolatkan, bahkan tidak dosa. Tapi kalau enggak nyolatin semuanya, maka dosa semuanya. Itu fardu kifayah. Kalau Jumat fardu ain, wajib bagi setiap individu.
Setiap orang wajib untuk sholat Jumat dengan syarat-syaratnya. Ala kulli, yang pertama muslim. Yang pertama sholat Jumat wajib bagi orang muslim. Maka bagi orang kafir nggak wajib sholat Jumat. Yang kedua hurrin, merdeka, orang yang merdeka, bukan seorang budak. Kemudian yang ketiga zakarin, seorang laki-laki. Yang wajib sholat Jumat laki-laki. Terus perempuan gimana? Perempuan gak wajib sholat Jumat, tapi sunnah. Kalau dia mau ikut sholat Jumat boleh, tapi dengan syarat ya dengerin. Kalau ikut sholat Jumat, dengerin sholat Jumat. Jangan ke masjid tapi masak, sama aja bohong. Jadi perempuan itu hukumnya sunnah untuk mengikuti sholat Jumat. Yang diwajibkan adalah laki-laki. Mukallafin, kemudian syarat selanjutnya adalah mukallaf. Mukallaf ini baligh, akil, orang yang udah baligh, orang yang udah berakal, bukan sobi, bukan anak kecil. Maka anak kecil gak wajib untuk sholat Jumat, tapi disunahkan untuk diajak sama orang tuanya, dia kasih tahu ini sholat Jumat. Nah, tapi gak wajib. Hadirin, terus syarat selanjutnya adalah hadir, orang yang mukim mustautin. Yang wajib sholat Jumat adalah mukim mustautin, orang situ, orang pribumi di situ. Kayak orang Petamburan di Masjid Al-Islah wajib sholat Jumat, kecuali lagi musafir. Orang Petamburan lagi musafir ke Lampung, nah maka nggak wajib sholat Jumat. Dia boleh nggak sholat Jumat tapi sholat duhur. Tapi kalau yang hadir, syaratnya adalah hadir, harus mukim mustautin, orang situ yang emang nggak bepergian, maka wajib sholat Jumat illa li'udhrin syar'in, kecuali ada udhur syar'i. Kecuali ada udhur syar'i yang tidak memungkinkan dia untuk hadir sholat Jumat. Seperti apa? Kal maradi, seperti sakit. Sakit yang mana kalau dia berangkat sholat Jumat justru malah memperparah sakitnya. Atau nih sakit penyakit yang bisa menular kepada orang lain, maka dia ada udhur, gak hadir sholat Jumat. Tapi kalau sakitnya ringan, pusing sedikit doang, nah itu tetap wajib sholat Jumat. Wal matari, nah, udhur yang kedua karena hujan deras, hujan udah kayak mau badai. Nah itu udhur yang tidak diharuskan, tidak diwajibkan bagi seseorang untuk sholat Jumat. Al-marad wal matar, itu diantaranya. Inilah syarat-syarat orang diwajibkannya sholat Jumat. Yang pertama muslim, yang kedua orang yang merdeka, yang ketiga laki-laki, yang keempat mukallaf. Mukallaf itu balik akil, artinya kalau orang gila gak wajib. Yang keenam yang hadir, terus orang yang hadir emang gak musafir, illa li'udhrin syar'i, kecuali dengan udhur seperti sakit dan juga hujan. Syurutu sihhati salatil jum'ah. Wa min syurutil jum'ati al-khutbatan. Syarat sahnya salat Jumat diantaranya dengan syarat sahnya salat Jumat itu dengan dua khutbah. Adanya dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Arkanul khutbatain wa arkanuhuma hamdulillah ta'ala wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyah bit taqwa fihima wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma wa du'a lil mu'minin fil akhirah. Seperti yang kita ketahui sekarang, rukun-rukun khutbah itu adalah yang pertama alhamdulillah, memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi yang pertama makanya kita dengar khotib alhamdulillah, habis alhamdulillah wassalatu wassalam, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Terus selanjutnya wal wasiyah bitaqwa fihima, wasiat dengan ketakwaan fihima, di dua khutbah, khutbah pertama sama khutbah kedua. Khutbah pertama sama khutbah kedua itu wajib wasiyah bitaqwa, itu rukunnya, salah satu rukunnya adalah dengan memberikan wasiat. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, dan membaca ayat Al-Qur'an di antara keduanya, mau di pertama atau kedua. Itu tinggal pilih mau baca Al-Qur'an. Cuman yang sering terjadi adalah ada orang khotib itu menggabungkan ayat Quran di wasiat. Kan di wasiat usikum wa nafsiyal mudhnibata bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Akhirnya di a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dia niatnya nih langsung digabungin sama wasiat. Nah itu enggak sah.
Kalau digabungin dengan wasiat dia nggak ada niat, pokoknya dia tadi ana udah baca ayat Quran, tapi ana nggak tahu tadi niat buat baca Quran apa ana niat buat wasiat. Nah, ketika dia bingung maka tidak sah digabungkan dengan wasiat. Maka harus diniatkan. Kalau emang dia baca ayat itu emang buat ya melakukan rukun, maka sah. Tapi kalau nggak diniatkan, maka tidak sah sholatnya, tidak sah khutbahnya. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma wa du'a lil mu'minina fil akhirah. Kemudian doa untuk mukminin dan mukminat fil akhirah, di khutbah kedua. Di khutbah kedua. Nah, kemudian apakah wajib tartib? Khutbah kan tadi ada arkan-arkannya, wajib tartib apa enggak? Menurut Imam Nawawi enggak wajib. Imam Nawawi beliau tidak mewajibkan tartib, tapi Al-Imam Rafi'i beliau mewajibkan tartib. Harus seperti ini, harus alhamdulillah wassalah wasiat, enggak boleh dibolak-balik. Tapi menurut Imam Nawawi itu boleh. Kemudian kita lanjutkan syurutu sihhatil khutbatain. Wa yajibu an yakhtuba qa'iman illa li'udhrin mutatahhiran. Syarat sahnya dua khutbah, yang pertama khatibnya qa'iman illa li'udhrin. Khatibnya berdiri kecuali ada uzur. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, telentang. Kalau nggak bisa juga ya ganti, jangan dia yang khatib, cari yang lain. Cari yang bisa berdiri. Cari khatib yang bisa berdiri. Kalau udah nggak mampu, berdiri nggak mampu, duduk nggak mampu, ya udah ganti, jangan dia lagi, gantian sama orang lain. Cari khatib yang bisa berdiri. Mutatahhiran, suci. Mastural aurah. Terus yang ketiga, syarat sahnya dua khutbah adalah mastural aurah. Khatibnya ini harus tertutup auratnya. Kalau khatib terbuka auratnya maka nggak sah khutbahnya. Wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah wal mualah. Kemudian wajib julus bainahuma, duduk di antara dua khutbah, fawqa tuma'ninatis shalah, di atas dengan tuma'ninahnya salat, lebih dari tuma'ninahnya salat. Jadi ketika kita khutbah, khatib ketika khutbah itu dia wajib untuk duduk di antara dua khutbah. Nggak boleh langsung. Nggak boleh langsung, misalkan langsung berdiri lagi. Enggak, harus ada tuma'ninah, bahkan lebih dari tuma'ninahnya sholat. Makanya disunahkan baca qul huwallahu ahad. Dianjurkan khatib ketika selesai khutbah pertama baca qul huwallahu ahad Allahu samad biqadri hadza atau baqiyatus shalihat. Baru dia berdiri lagi khutbah tsaniyah. Berdiri lagi khutbah tsaniyah. Apalagi digabung, ya enggak sah khutbahnya. Namanya dua khutbah, masa digabung? Harus dipisah dengan duduk tuma'ninah di antara dua khutbah. Wal mualah, harus berurutan langsung. Enggak boleh ente habis khutbah pertama ngopi dulu, nyebat dulu, enggak bisa. Makan dulu, enggak sah. Harus mualah, harus berlanjut dari khutbah pertama, tuma'ninah sebentar, duduk di antara dua khutbah, kemudian lanjut khutbah kedua. Enggak boleh dipisah, harus mualah. Enggak boleh dipisah khutbah pertama dan khutbah kedua. Nih gara-gara gurunya banyak yang goib nih jadi kepanjangan belajarnya. Kayaknya udah kebanyakan. Insya Allah nih Habib Muhammad siap 2 jam. Kalau aneh setengah jam aja. Sekian insya Allah. Ntar kita lanjutkan lagi kajian kita Risalatul Jami'ah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله